Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan, yang terhormat juga kepada Bapak Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lamongan. Selamat sore Bapak Rasmian, yang terhormat juga Ibu Sylvia Estuningsih sebagai pembicara kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Dan yang Masuk. berbahagia Bapak Ibu Pembina Karya Tulis Ilmiah, baik di tingkat SMA maupun SMK yang hari ini sudah hadir. Dan tidak lupa adik-adik yang juga mengikuti, yang tidak lelah mengikuti webinar yang setiap harinya kita belajar terkait tentang karya tulis ilmiah. Semoga tetap semangat dan tetap istiqomah, karena sebentar lagi kita akan mengikuti webinar sesi ke-7 ya Bu Silvi ya, yang nantinya akan dibawakan oleh Bu Silvi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam webinar ini dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Salawat dan juga salam tetap kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita berada di jalan yang benar, yaitu Islam. Bapak Ibu dan juga hadirin yang sudah hadir pada webinar kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, kita ketemu lagi. Kalau kemarin kita sudah bertemu dengan pembicaranya yaitu Bu Dwi Ita. Nah, pada hari ini saya sekali lagi menjadi moderator untuk webinar kita dengan nanti narasumbernya adalah Bu Sylvia Estuningsih. Perkenalkan, nama saya Yustika Aulia Rahma. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Lamongan yang nantinya akan memandu jalannya webinar kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, webinar kita pada hari ini bertema tentang penelitian dengan bertema research dan development, gitu ya Bu Sylvia? Ya. R&D, penelitian R&D atau research and development. Nah, sebelum kita mulai, kita buka dulu webinar kita kali ini agar bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadiniya Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai mendengarkan materi yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Sylvi, izinkan saya membaca sedikit profil dari Bu Sylvia Estuningsih. Jadi Bapak Ibu dan juga adik-adik, narasumber kita hari ini adalah narasumber yang sudah sangat berpengalaman baik di bidang pembinaan olimpiade maupun pembinaan karya tulis ilmiah. Jadi Bu Sylvia Estuningsih ini lahir pada Mojokerto tanggal 31 Juli 1990, jadi masih sangat muda, namun pengalamannya di bidang lomba karya tulis ilmiah sudah sangat berprestasi seperti itu ya, membawa nama-nama harum SMA Negeri 2 Lamongan. Beliau saat ini sedang bertugas di SMA Negeri 2 Lamongan dengan mengajar mengampu mata pelajaran yaitu biologi. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pengalaman pembimbingan karya tulis ilmiahnya Bu Sylvia sendiri sudah banyak mendapatkan prestasi, yaitu salah satunya di tahun 2022. Di tahun 2022 mengikuti lomba opsi ya Bu Sylvia dengan judul
Green Alpha Skin Paper, yaitu paper bag ramah lingkungan dari kulit bawang putih dan daun pepaya, yang mana menjadi juara presentasi terbaik. Kemudian selain itu juga di tahun yang sama terdapat lomba tingkat nasional dengan judul Nutrisim Herbal Brew, yaitu minuman herbal seduh dari bunga kamboja, putih, limbah kulit jeruk mandarin, dan stevia, serta kayu manis untuk menyehatkan gigi dan juga mulut. Kemudian selain itu juga di tahun 2023 Bu Silvi juga menghantarkan siswa-siswi SMA Negeri 2 memenangkan perlombaan internasional dan mendapatkan juara dengan mendapatkan silver seperti itu. Dan beberapa lomba lainnya yang sudah diraih dengan bimbingan dari Bu Sylvia Estuningsih ini. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa karya buku. Jadi selain sebagai pembina dan juga pembina Olimpiade, beliau juga aktif menulis buku, yaitu ada buku unit kegiatan belajar mandiri, mata pelajaran biologi, kemudian buku panduan P5 dengan judul Jejak Karbon Jejak Kita di Bumi. Nah, itu dari sekilas profil dari Ibu Sylvia Estuningsih. Sungguh luar biasa pengalamannya, jadi nanti insya Allah apa yang disampaikan Bu Sylvie juga tidak kalah dengan pemateri-pemateri yang sudah kita dengarkan kemarin-kemarin. Ya, hari ini tema yang nanti kita akan pelajari bersama-sama yaitu materi tentang research and development. Baik, mungkin tidak lama lagi kita sambut saja Bu Sylvia Estuningsih untuk segera memaparkan materi yang sudah disiapkan hari ini. Kepada Bu Sylvia Estuningsih, waktu dan layar kami persilahkan. Yeah. Terima kasih Bu Yustika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mustaqim selaku PLTK Japdin Wilayah Lamongan, Pak Rasmian selaku Koordinator Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi OPSI, kemudian juga Bu Yustika selaku moderator untuk acara webinar hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya Pak Rasmian. Jadi ini merupakan jadi saya sebagai narasumber perdana ini Pak Rasmian. Jadi ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya. Terima kasih sekali lagi Pak Rasmian. Jadi insya Allah nanti saya akan memberikan informasi dan ilmu yang saya miliki. Nah, dan juga diskusi dengan webinar menulis proposal opsi di bagian ketiga ini. Jadi sebelumnya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Yustika tadi, saya ini sebenarnya orang Mojokerto Pak Rasmian. Jadi baru pindah ke Lamongan di sini itu sekitar tahun 2015. Jadi masih menelusuri seluk-beluknya Lamongan ini. Nah, jadi dari SMP memang saya sudah berkutat di dunia tulis menulis. Jadi memang dari SMP itu sering mengikuti lomba karya ilmiah dengan dibimbing oleh guru-guru hebat juga. Jadi alhamdulillah juga selalu mendapatkan juara di tingkat kabupaten maupun provinsi Pak Rasmian untuk karya ilmiah. Kemudian di SMP juga dulu saya itu berkesempatan untuk mengikuti lomba menulis nasional dan alhamdulillah masuk 30 besar nasional dan diundang untuk presentasi di Jakarta dulu itu. Jadi waktu SMP. Kemudian SMA pun saya juga melanjutkan mengikuti ekstra karya ilmiah dan alhamdulillah ketika di SMA itu juga mengikuti lomba. Nah, ketika mengikuti lomba itu alhamdulillah menghasilkan juara juga bersama teman-teman itu. Dan selanjutnya waktu kuliah juga alhamdulillah masih menerapkan ilmu yang saya miliki dari SMP, SMA dan di kuliah akhirnya saya terapkan lagi untuk mengikuti
lomba karya ilmiah. Karena kalau di dunia perkuliahan memang banyak sekali lomba itu yang berkaitan dengan karya ilmiah, baik karya tulis ilmiah maupun esai. Jadi dibandingkan dengan olimpiade itu hampir sepanjang tahun, jadi setiap bulan itu ada saja lomba tentang karya tulis ilmiah. Jadi saya harap adik-adik di sini bisa mengikuti dan konsisten untuk belajar tentang karya ilmiah itu seperti apa ya. Jadi kalau saya merasakan sendiri dan ini hasil review dari anak bimbingan saya yang sudah lulus dari SMA Negeri 2 Lamongan. Jadi ketika di SMA itu mengikuti karya ilmiah, ternyata mereka itu mendapatkan apa nggih? Mendapatkan ilmu selain ilmu tentang cara penulisan, cara meneliti, kemudian juga mereka itu terbiasa menjadi orang yang disiplin, kemudian terbiasa menjadi orang yang konsisten. Karena saat penelitian kalau tidak ada disiplin, tidak ada konsisten, mereka itu tidak akan terwujud tujuan penelitian tersebut. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan adik-adik yang sedang berjuang untuk menulis karya ilmiah ini benar-benar memanfaatkan ilmu yang ada, memanfaatkan pengalaman yang ada, sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini, Bu Yustika dan Mbak Rasmian, saya berkesempatan untuk berdiskusi, untuk sharing materi metode penelitian. Jadi kalau kemarin Bu Santi sudah menjelaskan tentang metode kualitatif, kemudian kemarin Bu Dwi Ita juga sudah menjelaskan tentang metode kuantitatif. Nah, hari ini saya akan sharing. Nah, jadi kita akan belajar bersama tentang metode yang namanya R&D, Research and Development. Nah, sebentar saya bukakan PPT-nya. Apakah sudah bisa dilihat di layar? Ya, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Jadi di sini metode yang ketiga dalam sebuah penelitian adalah Research and Development atau R&D, biasanya disingkat seperti itu. Jadi kalau di materi biologi di SMA itu kelas 10 ada yang namanya materi metode ilmiah, baik di mata pelajaran biologi, fisika maupun kimia itu ada yang namanya metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu seperti apa sebenarnya? Jadi metode ilmiah ini adalah sarana untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksudkan itu apa? Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan yang mampu mengatasi permasalahan hidup manusia. Jadi di sekitar kita, di lingkungan kita itu pasti pernah ada masalah. Nah, masalah ini kan harus diselesaikan. Nah, kalau secara penelitian ilmiah, masalah ini harus diselesaikan dengan prosedur-prosedur yang sistematis. Nah, prosedur yang sistematis ini kita sebut sebagai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah biasanya yang digunakan dalam penelitian ini bervariasi, tergantung apa? Tergantung tujuan penelitian yang akan dicapai. Jadi kalau tujuan penelitiannya beda, nanti akan menggunakan metode yang berbeda. Bisa saja kemarin metode kuantitatif, bisa metode kualitatif, atau nanti ada pakai metode R&D seperti ini ya. Nah, salah satu yang akan saya jelaskan di sini adalah metode R&D. Nah, R&D itu seperti apa? R&D sendiri itu kan singkatan dari Research and Development. Nah, research pengertiannya sendiri itu adalah penelitian, development ini adalah pengembangan.
Jadi penelitian ini tujuannya adalah untuk pengembangan. Pengembangan yang dimaksudkan ini apa? Jadi tujuan dari R&D atau Research and Development di sini adalah membuat atau menghasilkan inovasi baru. Dan inovasi ini nantinya pasti bisa menangani atau mengatasi permasalahan yang ada di sekitar. Jadi tujuan dari R&D di sini adalah mengembangkan sebuah produk, mengembangkan sebuah sistem, atau mengembangkan sebuah model untuk segala aspek kehidupan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi yang namanya R&D ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah research. Research artinya adalah penelitian. Jadi kalau penelitian di sini yang dimaksudkan adalah kegiatan ilmiah dengan mengikuti aturan-aturan atau norma penelitian yang sudah standar dan diakui secara universal. Jadi ketika tadi ada masalah, kita tidak bisa langsung menyelesaikan dengan spontan, kemudian dengan terburu-buru. Nah, kalau dalam prosedur ilmiah, nanti ketika kita menyelesaikan masalah, itu ada sistematikanya, ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Itu yang disebut sebagai penelitian. Sedangkan development atau pengembangan ini adalah suatu aktivitas dengan penambahan, peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari suatu kegiatan atau objek yang menjadi kegiatan. Jadi tujuan development di sini jadi memang dia mengembangkan. Bisa saja mengembangkan ini adalah dari produk yang sudah ada, dari sistem yang sudah ada, kemudian maaf, okay. Ini PPT-nya belum di slideshow. Mungkin yang dipilih itu yang sebelahnya gambar buku itu loh, Bu. Jadi dari tadi enggak ganti ini PPT-nya. Ini, kalau seperti ini Bu Yus. Sudah? Nah, baik, sudah. Terima kasih. Bagus. Sudah, terima kasih Bu Yustika sudah diingatkan. Nah, jadi kalau development sendiri ini jadi bisa inovasi produk yang sudah ada kemudian dikembangkan. Jadi ada inovasi terbaru disesuaikan dengan kondisi terkini dari masyarakat. Sedangkan bisa juga development ini membuat inovasi produk atau sistem yang benar-benar baru. Jadi belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu pengertian dari R&D. Sehingga kalau di sini menurut Borg and Gall tahun 1983, R&D itu merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji keefektifan dari sebuah produk. Jadi ketika sudah mengembangkan suatu produk atau sistem itu perlu adanya validasi. Nah, validasi atau penguatan yang nantinya dalam proses pengembangan tersebut tidak hanya pengembangan produk yang sudah ada, melainkan juga menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Jadi yang dimaksudkan permasalahan praktis ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Jadi disesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti itu. Nah, sedangkan model R&D sendiri, itu sebenarnya ada beberapa tipe. Nah, di sini yang saya sampaikan ada 4 model. Nah, model R&D yang pertama ini namanya adalah Borg and Gall. Kemudian yang kedua ada model 4D, kemudian yang ketiga ada model EDDI, kemudian dan yang keempat di sini ada Ritchie and Crane. Nah, seperti apa model R&D tersebut? Kita bahas satu-satu. Jadi di sini yang pertama ada model Borg and Gall ya. Jadi kalau Borg and Gall ini pada metode R&D dikemukakan ada 10 tahapan. Jadi skema pengembangan Borg and Gall ini ada 10 tahapan. Dimulai dari yang namanya Research and Information Collecting. Jadi di sini dimulai dengan adanya mencari tahu atau pengumpulan data, kemudian ada planning yaitu perencanaan, kemudian yang ketiga ada development of preliminary from product. Jadi dia di sini akan merancang sebuah desain. Kemudian yang keempat preliminary field testing. Jadi di sini nanti ada uji coba yang pertama. Kemudian ketika sudah diuji coba yang pertama melalui hasil validasi dilanjutkan oleh main product revision. Jadi di sini ada revisi produk pertama.
baru kemudian nanti diuji cobakan lagi setelah revisi atau mindful testing. Dan tahapan yang ketujuh adalah operational product revision. Jadi nanti ada revisi lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika sudah direvisi untuk kedua kalinya, nantinya akan operational field testing. Jadi akan diuji coba secara operasional, ini nanti skalanya lebih luas. Kemudian tahapan yang ke-9 yaitu final product revision. Jadi setelah diuji coba dalam skala luas, baru nanti ada revisi lagi, mungkin ada kekurangan atau kelebihannya. Lah baru yang terakhir nanti diimplementasikan atau didiseminasikan. Seperti itu. Jadi kalau model Borg and Gal ini ada 10 tahapan. Sedangkan model 4D, nah kalau model 4D di sini ada 4 tahapan dan semuanya diawali huruf D ya, makanya di sini 4D. Yang pertama adalah define. Nah, kalau define ini sama, jadi dia itu mencari informasi, mencari masalahnya itu seperti apa, kemudian dia punya inovasi seperti apa. Baru tahapan yang kedua yaitu desain. Dia akan membuat desain dari produknya tersebut. Ketika sudah didesain, kemudian di-develop. Di-develop di sini nanti ada proses uji coba. Selain ada proses uji coba, nanti juga ada proses validasi, kemudian ada proses revisi, dan yang terakhir adalah yang keempat disseminate. Nah, disseminate ini berarti nanti dia akan disebarluaskan atau disosialisasikan. Sedangkan tahapan yang ketiga di sini adalah model EDI. Nah, model EDI di sini ada 5 tahapan. Yang pertama di sini dimulai dari analyze. Jadi analyze di sini menganalisis. Jadi yang namanya peneliti dia menganalisis. Menganalisis apa yang terjadi di sekitar mereka, ada masalah apa, kemudian dia mencari tahu melalui uji pendahuluan dia butuh apa, baru nanti dilanjutkan dengan yang namanya desain. Jadi membuat desain produknya, membuat desain solusinya, baru dikembangkan. Nah, ketika ada pengembangan, sama tahapannya seperti tadi, ada yang namanya uji coba, kemudian ada proses validasi, kemudian ada proses revisi. Dan setelah revisi baru nanti diimplementasi, implementation di sini. Dan masing-masing tahapan ini nanti ada yang namanya proses evaluasi. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan tahapan selanjutnya, nah di sini model yang keempat itu berasal dari Ritchie and Klein. Nah, kalau Ritchie dan Klein ini mengatakan, jadi kalau metode pengembangan itu sebenarnya yang dikembangkan itu bukan hanya produk saja. Jadi ada selain produk itu yang bisa dikembangkan, yaitu model. Nah, model ini bisa kita sebut sebagai sistem. Jadi kalau model Ritchie and Klein di sini nanti ada 2. Di sini ada product and tool research. Jadi product and tool research ini berarti ada produk atau peralatan untuk penelitian. Kemudian di sini adalah kalau yang satunya ini model research atau research model. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah 4 model yang ada pada metode R&D. Tapi untuk hari ini saya akan sharing, salah satu model yaitu model R&D yang dikemukakan oleh Borg and Gal ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, model Borg and Gal itu tersusun dari 10 tahapan. Tahapan yang pertama adalah potensi dan masalah. Tahapan yang kedua yaitu pengumpulan data, tahapan yang ketiga desain produk, kemudian tahapan keempat validasi desain, tahapan kelima revisi desain, tahapan keenam uji coba produk, tahapan ketujuh revisi produk, tahapan ke-8 uji coba pemakaian, kemudian yang ke-9 revisi produk lagi, dan yang terakhir baru produk tersebut bisa diproduksi massal. Jadi ini adalah tahapan atau langkah-langkah R&D model Borg and Gal. Nah, jadi ini dikemukakannya pada tahun 1983. Hari ini saya tidak akan berteori banyak, jadi saya akan langsung membedah. Nah, sebelumnya di sini ada level R&D. Jadi sebelum saya membedah satu penelitian nanti yang menggunakan model R&D tipe Borg and Gal, saya akan
membacakan. Nah, di sini ternyata R&D menurut Borg and Gall itu ada tahapannya, ada levelnya. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3, dan level 4 berdasarkan kebaruannya. Kalau level 1, jadi kalau level 1 ini peneliti hanya meneliti saja tanpa membuat dan menguji produk. Jadi dia itu hanya meneliti saja. Kemudian kalau level 2, dia itu tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Jadi dia itu menguji atau menguji kevalitan dari produk yang telah ada. Kemudian kalau level 3, meneliti dalam rangka mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi produknya yang sudah ada nanti dia itu dikembangkan lagi. Sedangkan level yang paling tinggi yaitu level 4, di sini nanti mereka akan meneliti dan menciptakan produk baru. Nah, jadi dia ini menciptakan produk baru kalau level keempat ya. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh. Jadi contoh penelitian yang menggunakan metode R&D. Jadi di sini saya menemukan hasil laporan penelitian yang menggunakan metode R&D. Judulnya adalah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash di SD Negeri 4 Metro Barat. Ya, jadi sebelumnya yang namanya metode R&D itu pada tahun 1960 itu sangat berkembang di Eropa, tapi hanya untuk kegiatan teknologi, jadi untuk pengembangan teknologi dan juga bisnis. Tapi semakin lama metode R&D ini ternyata digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan. Nah, jadi di tahun 1980 ini yang namanya Borg and Gall itu mengembangkan metode R&D tapi untuk mengatasi atau meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di dunia. Nah, seperti itu. Nah, di sini makanya kalau di skripsi biasanya mahasiswa yang ada di jurusan pendidikan itu membuat atau mengembangkan sesuatu yang baru. Nah, di sini judulnya adalah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Adobe Flash di SD Negeri 4 Metro Barat. Nah, ini judulnya. Sekarang kita kupas dari tahapan yang pertama. Nah, jadi tahapan pertama pada metode R&D di sini peneliti harus mengetahui potensi dan masalah. Ada dua istilah, potensi dan masalah. Potensi itu sebenarnya apa? Potensi di sini adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Nah, jadi dia itu akan memiliki nilai tambah. Misalkan, jadi kalau di Tuban itu kan daerah pantura ya, jadi daerah pantura itu biasanya anginnya kencang, kemudian gelombangnya juga tinggi, kemudian gelombangnya besar. Nah, kira-kira dengan angin yang cukup kencang, gelombang yang besar itu apakah dia itu bisa dimanfaatkan? Dia memiliki potensi apa? Apakah nanti dia bisa digunakan sebagai pembangkit listrik atau apa? Nah, itu namanya adalah potensi. Jadi potensi itu sesuatu yang bila didaya gunakan akan memiliki nilai tambah. Sedangkan istilah yang kedua di sini adalah masalah. Nah, biasanya setiap orang pasti memiliki masalah ya. Kalau secara umum mungkin masalah itu adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau anak muda itu mengatakan, masalah, aku ada masalah, karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau di penelitian ilmiah pun sama. Jadi, masalah itu adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Jadi, timbul yang namanya masalah. Nah, masalah ini berarti kan harus diselesaikan. Nah, kalau dari judul tersebut, masalah dan potensi ini bisa ditemukan pada latar belakang. Jadi latar belakang kalian itu nanti harus memuat yang namanya potensi dan juga masalah. Jadi masalahnya seperti apa? Ternyata matematika itu memiliki karakteristik yang abstrak, sehingga nanti untuk memahaminya itu memerlukan konsentrasi dan keseriusan yang tinggi. Bahkan
Kalau belajar itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu adalah masalah yang dialami peneliti tersebut. Nah, kemudian peneliti tersebut itu melihat, oh ada potensi, ada yang namanya aplikasi Adobe Flash. Nah, Adobe Flash di sini software yang bisa digunakan untuk animasi atau game. Nah, sehingga nanti dengan adanya media pembelajaran Adobe Flash itu bisa memanipulasi konsep-konsep serta dapat mengetahui bentuk nyata konsep matematika yang abstrak. Jadi harapannya dari peneliti seperti itu. Ketika ada ternyata matematika itu susah ya. Nah, bagi terutama anak SD. Jadi membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau ditampilkan dengan sesuatu yang menarik untuk anak SD, itu nanti dia menjadi lebih gampang. Nah, seperti itu. Nah, ketika ada potensi atau masalah seperti ini, harus dibuktikan dengan data empirik. Jadi ketika kita mengatakan ada potensi, ada masalah, itu bukan hanya sekedar subjektivitas. Jadi bukan hanya pendapat kita saja. Jadi harus dibuktikan dengan adanya data empirik. Nah, data empirik itu dilakukan dengan cara apa? Biasanya data empirik ini dilakukan dengan uji pendahuluan. Jadi saya dulu kan alma mater saya itu UNESA dan saya itu pendidikan biologi. Dan kebetulan dulu saya juga skripsinya itu tentang pengembangan LKS, lembar kerja siswa. Nah, sebelum saya membuat lembar kerja siswa tersebut, saya itu melakukan observasi di kelas. Jadi di sebuah sekolah saya observasi ternyata pembelajarannya seperti ini. Ketika anak-anak pembelajarannya secara tradisional atau secara konvensional itu kurang memahami. Nah, tapi itu kan berupa pendapat. Nah, biar tidak berupa pendapat saja, tapi berupa data, maka saya membuat angket. Nah, jadi biasanya uji pendahuluan itu bisa pengumpulan datanya itu melalui observasi secara langsung, itu kondisinya langsung di kelas, kemudian bisa juga melalui angket dan juga bisa melalui wawancara. Nah, kalau peneliti ini ternyata pembuktian data empiriknya melalui uji pendahuluan sehingga didapatkan data seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah mengetahui adanya potensi dan masalah, baru kalian nanti akan melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu seperti apa? Jadi seluruh informasi yang kalian butuhkan nanti itu yang digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi masalah siswa itu tadi, siswa SD ini kok sulit sekali mempelajari matematika ya, kenapa kok lama sekali belajarnya? Maka nanti untuk bahan penelitian itu harus adanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada beberapa metode. Yang pertama ini adalah metode wawancara. Nah, kalau metode wawancara ini nantinya kita akan mendapatkan data yang bersifat kualitatifnya. Jadi kualitatif ini sifatnya acak sekali ya, karena kan ini kita langsung kepada objek, kepada sasaran. Nah, kalau untuk wawancara itu paling tidak kita menggunakan meminta 2 sumber dari wawancara ya. Kemudian metode observasi. Kalau metode observasi di sini metode yang kita lakukan langsung di kelas. Jadi pengamatan atau penginderaan secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga ada metode kuesioner. Kalau kuesioner ini bisa dalam bentuk angket. Nah, ini nantinya kita membutuhkan yang namanya instrumen. Jadi kalau metode kuesioner, di sini kita nanti membutuhkan instrumen yang kita susun. Biasanya itu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan. Kemudian ada metode literatur, berarti kita mengumpulkan berbagai informasi. Itu bisa dari jurnal penelitian, dari proceeding, dari skripsi, dari tesis. Jadi ketika kalian sudah mengikuti opsi seperti ini, kalian sudah tidak bisa mencari sumber referensi pengumpulan data itu dari web ya. Jadi dihindari untuk penggunaan literatur itu dari web. Jadi gunakan memang teori-teori itu yang sudah valid, yang sudah teruji. Contohnya itu dari jurnal penelitian, dari skripsi atau dari buku ya. Kemudian yang ketiga adalah metode dokumentasi ya. Jadi metode dokumentasi ini merupakan salah satu metode yang dibutuhkan juga. Jadi nantinya sebagai data penunjang biasanya
ya. Kemudian di tahapan ketiga, nah di tahap ini, jadi kalau dari itu tadi, dari judul penelitian tentang Adobe Flash. Jadi peneliti ini pengumpulan datanya melalui wawancara, melalui kuesioner, dan juga menggunakan metode literatur. Jadi kalau metode literatur itu bisa kita masukkan di latar belakang, juga kita bisa masukkan di bab 2, yaitu landasan teori, seperti itu. Kemudian tahapan yang ketiga, baru nanti ketika peneliti itu sudah mengumpulkan berbagai informasi, dia akan mendesain produknya. Nah, mendesain produk ini biasanya diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Jadi ketika membuat desain itu tidak sekedar dia pokoknya jadi. Nah, jadi seperti itu. Kita nanti otodidak saja. Nanti wis kalau materinya seperti ini berarti desainnya seperti ini, enggak bisa. Jadi ketika membuat desain produk kita harus merancang. Nah, merancangnya itu bisa dalam wujud atau bentuk gambar maupun bagan. Nah, kalau dalam penelitian ini dia yang pertama adalah membuat flowchart media pembelajaran. Jadi dia peneliti di sini materinya itu apa, menu utamanya itu apa, kemudian nanti dia di sini materi yang disampaikan apa saja, gambarnya seperti apa. Nah, dia sudah dirancang dalam flowchart ini. Selain ada flowchart, juga dalam bentuk storyboard. Nah, jadi media pembelajarannya ini dalam bentuk storyboard. Jadi dia itu sudah punya rancangan. Nanti di softwarenya, jadi di Adobe Flash-nya, di sini ada menu utama. Nah, menu utama itu isinya apa? Ada judul media pembelajaran, menu judul materi 1, menu evaluasi, menu judul materi 2. Nah, jadi kemudian terus nanti di halaman evaluasi itu ada apa? Ada pengaturan suara, judul evaluasi, tombol mulai, kemudian tombol kembali. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah dirancang, dia itu sudah punya angan-angan seperti apa isinya nanti Adobe Flash-nya tersebut. Kemudian yang ketiga, baru tampilan media pembelajaran. Jadi dia itu nanti sudah punya rancangan. Nanti warnanya yang menarik untuk anak-anak itu apa ya? Nanti tak kasih warna biru, warna kuning biar kontras, biar anak-anak tertarik. Kemudian nanti suaranya tak kasih suara seperti apa ya yang menarik. Nah, jadi dia di sini tampilan media pembelajarannya memang benar-benar sudah disiapkan. Jadi mulai dari flowchart, kemudian storyboard-nya, kemudian tampilan medianya itu sudah didesain. Jadi ini masuk ke desain produk, ya. Kemudian ketika desain produk ini sudah dibuat, nah kalian harus ngapain? Harus validasi desain. Nah, validasi desain itu seperti apa? Jadi validasi desain itu merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang sudah kita buat ini nanti efektif atau tidak. Jadi dia itu lebih baik dari sesuatu yang lama itu tadi atau tidak. Nah, maka di sini harus ada yang namanya validasi. Nah, validasi ini nanti ada dua, validasi teoritis dan validasi empiris. Kalau validasi teoritis ini didapatkan dari hasil validasi para ahli. Jadi karena di sini membuat media pembelajaran, berarti ya validatornya nanti adalah dosen atau nanti guru informatika atau guru TI yang mampu atau mumpuni atau yang memang ahli dalam hal media pembelajaran seperti ini. Nah, jadi itu adalah validasi teoritis dan ketika membuat validasi ini kita harus membuat instrumen validasi. Jadi kalau instrumen validasi di sini kalau penelitian ini ya, jadi kalau berdasarkan skripsi tadi, instrumen yang dibuat di sini adalah instrumen untuk ahli media. Kalau ahli media berarti apa saja yang perlu
lihat, yang perlu divalidasi. Ada navigasi, ada tulisannya itu bagaimana, terbaca atau tidak, kemudian bahasanya bagaimana, mudah dimengerti nggak oleh anak SD, seperti itu. Kemudian tampilannya bagaimana, sesuai nggak pilihan warnanya, pemilihan backgroundnya ini sesuai nggak, kemudian penyajian medianya seperti apa. Nah, itu kalau untuk instrumen ahli media. Kalau untuk validator instrumennya ini ahli materi. Kalau ahli materi berarti ya matematika itu tadi. Jadi ada aspek isi dan juga tampilan. Kira-kira materi nanti tentang kubus, kemudian tentang tabung itu nanti kira-kira sudah benar atau enggak yang ada di itu tadi. Nah, ketika sudah divalidasi oleh ahli materi atau ahli media atau oleh validator, nanti kan akan mendapatkan nilai. Nah, jadi seperti ini. Jadi hasil dari instrumen tadi nanti itu dalam bentuk apa ya? Angka. Nah, jadi angkanya itu nanti di analisis. Nah, di analisis kemarin Bu Ita sudah menjelaskan, jadi ada yang menggunakan skala Likert ya. Jadi kalau skala Likert nanti dia itu ada poin-poinnya, skalanya 1 sampai 4 itu biasanya. Kemudian dilihat. Nah, jadi nanti dia itu masuk kategori sangat layak, layak, cukup layak, belum layak, atau sangat belum layak. Nah, itu. Jadi kalau validasi teoritis, jadi nanti akan mendapatkan data secara kuantitatif. Nah, selain itu, nanti juga didapatkan data secara kualitatif. Nah, datanya dalam bentuk apa? Biasanya itu ada saran untuk perbaikan. Jadi tidak hanya memberikan nilai 1, 2, 3, 4, tapi validator ini nantinya juga akan memberikan saran atau perbaikan. Nah, saran atau perbaikan nanti yang akan digunakan untuk revisi produk atau revisi desainnya. Nah, ini. Jadi kalau ini hasil validasi, nah hasil validasi dari skripsi tadi, kalau dari ahli materi, nah dia di sini isinya sangat layak, kemudian tampilannya juga sangat layak. Dari ahli media juga semuanya sangat layak. Jadi biasanya kalau data kuantitatif ini biasanya dalam bentuk angka, bentuk diagram seperti ini. Sedangkan kalau validasi empiris, nah kalau validasi empiris ini nanti kita dapatkan langsung dari siswa. Nah, jadi nanti siswa juga akan kita minta untuk uji coba. Ketika uji coba nanti kita minta untuk memberikan pendapatnya melalui instrumen juga. Jadi bukan melalui wawancara, tapi melalui instrumen yang sudah kita kembangkan juga. Seperti itu. Jadi validasi desain itu ada yang teoritis, ada yang empiris. Nah, seperti ini. Baru tahapan yang kelima, ini ada yang namanya perbaikan desain ya. Jadi belum perbaikan produk. Jadi ini baru perbaikan desain awal kita. Nah, setelah adanya validasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Jadi ketika kita membuat sesuatu itu memang seakan-akan, oh ini sudah benar, oh ini sudah bagus. Tapi ketika sudah kita validasikan kepada validator, kepada para ahlinya, ternyata masih ada kelemahannya. Nah, kelemahan ini nanti bisa dikurangi dengan cara apa? Memperbaiki desainnya. Jadi kita mengikuti arahan atau saran dari validator, sehingga nanti nanti produk yang kita buat itu menjadi lebih sempurna seperti itu. Nah, kalau di skripsi tadi di sini ternyata ada saran. Nah, jadi perbaikan rumus pada volume, kemudian ada revisi pada tampilan pada kubus seperti ini. Kemudian ada kata sisi menjadi bidang sisi. Nah, jadi penambahan soal kuis. Jadi ini yang kita sebut sebagai perbaikan desain. Jadi perbaikan desain ini didapatkan dari saran validator atau para ahlinya. Seperti itu. Nah, yang namanya validasi ini tadi, perbaikan desain ini bisa kita melalui eksperimen. Jadi eksperimen ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah. Jadi di sini.
Nah, tahapan yang keenam di sini adalah uji coba produk. Jadi ketika kita sudah revisi desain yang pertama tadi dari ahli materi, baru kita bisa melakukan uji coba produk. Nah, uji coba produk kita ini misalkan dilakukan pada skala yang kecil dulu, jadi pada kelas. Nah, jadi melalui eksperimen seperti ini. Nah, di sini ada eksperimen. Jadi eksperimennya itu dilakukan. Nah, dilakukan dengan desain before after. Jadi kalau di dunia pendidikan, kalau di kelas itu ada istilah pre-test dan post-test. Nah, jadi O1, nah O1 di sini menunjukkan apa? Menunjukkan nilai sebelum treatment. Jadi ketika guru belum menjelaskan materi, maka siswa itu akan diberi pertanyaan. Nah, kira-kira seberapa jauh pengetahuan mereka sebelum guru itu menjelaskan atau sebelum memberi treatment itu. Kemudian X di sini adalah treatment. Jadi treatment di sini adalah perlakuan menggunakan desain produk kita itu tadi. Ketika dikasih treatment berupa Adobe Flash itu tadi, kira-kira nanti O2 itu nilai hasil post-test itu ada perbedaan nggak? Ada kenaikan nggak nilainya? Ada penurunan, entah malah mengalami penurunan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau desain yang kedua, ini desain kelompok kontrol. Nah, jadi sama, di sini juga ada pre-test dan post-test juga. Seperti itu. Baru diuji coba produk, sehingga nanti harusnya seperti ini. Kalau di skripsi yang saya bahas ini tadi, ternyata waktu uji coba itu tidak ada nilai pretestnya. Jadi kekurangannya di situ, harusnya sebelum ada eksperimen tentang desain produk itu siswanya diberikan pretest. Nah, jadi nanti harusnya muncul nilai pretestnya baru dibandingkan dengan nilai post-test seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah dilihat, dan dari hasil bedah skripsi yang sudah kita lihat itu tadi, peneliti hanya sampai tahap uji coba produk saja. Nah, dilihat dari tahap uji coba produk, ternyata nilai post-testnya itu jauh lebih tinggi. Jadi dia itu di atas KKM. Jadi kalau kita lihat itu dengan adanya treatment, dengan adanya media pembelajaran Adobe Flash, nilai anak-anak itu banyak sekali yang di atas KKM. Di sini kan KKM-nya 65. Ternyata setelah adanya treatment itu tadi nilainya itu di atas KKM, di atas 65. Jadi peneliti yang kita bahas ini berhentinya pada sampai tahap ke-6, yaitu uji coba produk. Ya, harusnya kalau dilanjutkan pada tahap ke-7, ini ada yang namanya revisi produk lagi. Jadi setelah diuji cobakan, loh kok ada nilai yang masih di bawah KKM, loh kok ada kok kata anak-anak ini tampilannya kurang menarik, maka nanti peneliti akan merevisi untuk kedua kalinya. Tapi yang direvisi adalah produknya, bukan desainnya. Kalau desain tadi kan direvisi oleh para ahli. Kalau revisi produk ini tahapan revisi produk operasional. Jadi sudah diuji cobakan ternyata masih ada kelemahan. Jadi seperti itu. Baru setelah direvisi produk, uji coba lagi. Nah, jadi Adobe Flash itu tadi diuji cobakan lagi di skala yang lebih luas atau digunakan di kelas berbeda. Nah, seperti itu. Atau diuji cobakan di sekolah yang berbeda. Nah, ternyata ketika diuji cobakan lagi masih ada kelemahan lagi, akan direvisi untuk ketiga kalinya. Nah, jadi revisi ini dilakukan ketika dia memang masih ada kekurangan atau kelemahan ketika diterapkan di kelompok lainnya. Jadi di kelompok lainnya itu masih ada kelemahan, maka revisi lagi. Nah, ketika sudah tahapan ke-9 ini, setelah tahapan ke-9 baru produk itu tadi bisa diproduksi secara massal. Nah, jadi nantinya bisa disosialisasikan atau direplikasi atau digunakan oleh
beberapa sekolah atau digunakan juga untuk mata pelajaran yang lain. Jadi ternyata Adobe Flash itu bisa untuk konstruksi materi-materi yang bersifat abstrak. Jadi itu adalah langkah atau tahapan R&D. Nah, langkah atau tahapan R&D dengan menggunakan 10 tahapan model Borg and Gal. Nah, seperti itu. Jadi, Bu, lah ini tadi kok peneliti hanya sampai tahapan ke-6 saja. Padahal di sini Borg and Gal ini ada tahapan sampai 10. Nah, ternyata itu tadi di awal kan sudah saya sampaikan bahwa yang namanya langkah R&D itu kan ada beberapa level itu tadi. Nah, jadi ini nanti dia tidak pada sampai level yang keempat karena dia tidak memenuhi sampai 10 tahapan. Jadi kadang memang itu ada yang sampai tahapan desain saja atau bahkan tahapan uji coba desain itu saja. Jadi dia itu belum sampai produksi massal. Memang disesuaikan dengan tujuan penelitiannya seperti itu. Nah, kira-kira kelebihan pengembangan model penelitian pengembangan ini seperti apa? Jadi R&D itu memiliki kelebihannya. Jadi ketika seseorang, jadi kalau peneliti, memang peneliti itu kan harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh ilmuwan itu kan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga ketika ada masalah, dia itu harus punya inovasi. Apa ya kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ketika dia nanti itu membuat inovasi baru, mengembangkan produk baru, mengembangkan teknologi baru, mengembangkan solusi baru, baru dia itu bisa menggunakan metode research and development seperti ini. Nah, kelebihannya apa menggunakan metode R&D? Jadi, kalau metode R&D sendiri itu mampu menghasilkan suatu produk atau model dengan nilai validasi yang tinggi. Karena apa? Karena produk tersebut itu dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Nah, kita ketahui sendiri itu tadi setelah divalidasi oleh desain oleh validator, kemudian diuji coba, revisi lagi, uji coba, revisi lagi. Nah, sehingga nanti produk atau model yang dihasilkan ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus karena ada nilai validasi yang tinggi. Kemudian kelebihan yang kedua, selalu mengedepankan proses inovasi atau produk atau model. Nah, sehingga nanti memiliki nilai durabilitas yang cukup baik, sehingga diharapkan selalu ada produk atau model yang memenuhi kebutuhan saat ini. Jadi, kalau di dunia pendidikan saja ya, ini kan situasinya berbeda-beda. Jadi setiap tahun itu ternyata karakter anak itu beda-beda. Karakter media pembelajaran itu beda-beda. Sehingga kan harus menyesuaikan. Setiap tahun itu pasti ada masalah baru. Sehingga apa? Sehingga ketika sudah ada teknologi yang sudah ada, solusi yang sudah ada, itu perlu ada inovasi lagi. Nah, jadi ketika seseorang itu memang menggunakan metode R&D, dia itu berarti mengedepankan inovasi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, metode yang digunakan ini cukup komprehensif, jadi cukup berbeda dengan metode deskripsi, evaluasi, dan eksperimen seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh judul penelitian dengan menggunakan metode R&D. Nah, jadi di sini ada pola pembelajaran teknologi, pengembangan pola pembelajaran teknologi bagi anak-anak cacat, model penanganan sampah di perkotaan, pengembangan sistem lalu lintas di perkotaan, pengembangan sistem pembelajaran matematika yang menyenangkan. Nah, sampai yang ke-15 di sini ada prototype. Jadi kalau misalkan masih dalam bentuk prototype itu memang biasanya masih masuk kategori pengembangan. Jadi di sini ada prototype kincir angin penggerak generator untuk keperluan pekerjaan. Nah, itu adalah beberapa contoh judul penelitian yang menggunakan metode R&D ya. Nah, di sini selanjutnya kemarin ketika sudah mengikuti webinar
dengan narasumber Bu Santi dan Bu Dwi Ita, itu kan sudah disampaikan sistematika penulisan juga. Nah, memang kalau di opsi itu di Juknis ya, di Juknis itu memang sudah ada standar baku sistematika penulisannya seperti apa. Dan ternyata kalau metode RND ini memiliki sistematika yang cukup unik, yang cukup berbeda dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau yang pertama ini bab 1 pendahuluan sama dimulai dengan adanya latar belakang ya. Jadi latar belakang tadi berisi potensi, berisi masalah. Nah, untuk mengetahui potensi dan masalah itu harus ada yang namanya uji pendahuluan. Jadi bukan hanya pendapat saja. Kemudian ada yang namanya rumusan masalah. Kemudian tujuan pengembangan. Jadi mungkin kalau 3 ini itu masih sama dengan sistematika penulisan laporan pada umumnya. Nah, ini yang khas dari RND. Di sini ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Jadi di spesifikasi produk yang dikembangkan ini kalian harus apa? Jadi harus menceritakan produk kalian itu seperti apa, khasnya itu seperti apa, uniknya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Jadi itu spesifikasi produknya. Kemudian ada manfaat pengembangan. Jadi kalau di sistematika laporan pada umumnya juga ada manfaat. Jadi mungkin di sini yang khas dari RND adanya spesifikasi produk yang dikembangkan ya. Sedangkan di bab 2 ada landasan teori. Nah, kalau landasan teori ini pasti berisi kajian teori tentang apa? Ya, pasti dikaitkan dengan judul masing-masing. Nah, jadi kalau misalkan itu tadi tentang pengembangan atau flash pada materi matematika anak SD, berarti ya kajian teorinya yang pertama tentang Adobe Flash itu apa, software itu apa, matematika yang dimaksud pada materi kelas 6 itu tadi apa. Nah, dijelaskan di sini. Kemudian penelitian yang relevan. Jadi kalian juga harus apa? Jadi harus menyertakan penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu artinya adalah penelitian yang mendukung penelitian kalian. Jadi penelitian ini sudah ada dan bisa mendukung penelitian kalian itu. Jadi ngambilnya dari mana ya? Sama kayak tadi, jadi bisa dari jurnal, dari skripsi, dari buku ya. Kemudian yang terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini bukan dalam bentuk narasi ya. Kerangka berpikir memang ini dalam bentuk desain bagan. Nah, jadi bagan ini akan menunjukkan konsep kalian terhadap penelitian kalian itu seperti apa. Dimulai dari adanya masalah itu tadi, kemudian kalian mengumpulkan data sampai yang terakhir ada produksi massal tersebut. Jadi itu ada yang namanya kerangka berpikir. Baru dilanjutkan bab 3. Nah, di bab 3 metode penelitiannya. Nah, ini ada jenis dan pendekatan penelitian. Nah, kemudian ada jenis dan pendekatan ini sudah pasti RND, kemudian model pengembangannya yang mana. Jadi model pengembangannya tadi kan Bu Sylvie sudah mengatakan ada beberapa jenis. Nah, tadi yang Bu Sylvie sampaikan ada 4, ada model Borg Engel yang ada 10 tahapan, kemudian model 4D, kemudian ada model ED, dan juga ada Ricky and Kellyn. Nah, kemudian prosedur pengembangan. Nah, prosedur pengembangan ini adalah isinya tahapan kalian mengembangkannya itu seperti apa. Jadi tahapan-tahapan runtutnya itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada uji coba produk. Nah, uji coba produk itu dimulai dari desain uji coba, subjek uji cobanya itu siapa, kemudian jenis datanya itu data apa, kuantitatif atau kualitatif. Nah, biasanya data yang kita dapatkan dari metode RND ini mix ya. Jadi mix data. Jadi ada data kuantitatif dan juga data kualitatif. Selanjutnya di bab 3 kalian juga harus menyertakan instrumen pengumpulan data. Jadi instrumen pengumpulan data tadi seperti contoh yang sudah saya sampaikan, jadi dia itu dalam bentuk bisa kuesioner, kemudian tadi instrumen untuk validasi para ahli media dan juga ahli materi, kemudian instrumen atau kuesioner untuk siswa yang melakukan atau yang menjadi subjek uji coba. Kemudian di sini yang terakhir ada teknik analisis data. Nah, kalau teknik analisis data ini juga mix ya. Jadi teknik analisis data ini bisa
kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi kalau kuantitatif tadi dalam bentuk angka, kemudian bagan, diagram, kemudian kalau kualitatif itu berarti penjabarannya. Jadi deskripsinya tentang hasil analisis datanya itu seperti apa. Jadi dia juga kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan yang keempat, yang keempat di sini ada hasil dan pembahasan. Kalau hasil dan pembahasan di sini ada data uji coba, kemudian analisis data, revisi produknya seperti apa, kajian produk akhir. Nah, jadi ini kajian produk akhirnya cukup satu ya. Ini tadi ada dua. Nah, dan yang terakhir ada bab 4 yaitu kelima ya ini ya. Jadi yang kelima di sini adalah penutup. Jadi penutup pada seperti pada umumnya berisi simpulan dan saran ya. Jadi itu adalah materi yang bisa saya sharing untuk hari ini. Begitu Bu Yustika. Jadi itu adalah informasi yang saya miliki yang bisa saya sharing untuk Bapak Ibu pembina, untuk adik-adik yang sedang membuat proposal. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu masih bingung ini metodenya metode yang mana ya, kuantitatif, kualitatif atau R&D. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang sudah saya sampaikan nanti bisa bermanfaat seperti itu. Terima kasih banyak Bu Silvi atas pemaparan materinya yang luar biasa. Kalau saya mendengar materi tentang research and development ini, saya jadi kayak flashback gitu Bu. Dulu waktu S1, rasanya saya ini ikut melakukan penelitian ini karena skripsi saya itu tentang pengembangan media pembelajaran gitu. Jadi kayak belajar lagi nih, kayak digali lagi ilmu-ilmu yang udah lupa, sekarang udah diingetin lagi sama Bu Silvi. Terima kasih banyak Bu Silvi atas pemaparan yang luar hari ini. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau kita bisa buka di kolom tanya jawab. Jadi adik-adik bisa mengetik pertanyaannya di kolom tanya jawab, ya. Nah, sebentar saya lihat kolom tanya jawab ini masih belum ada pertanyaan, tapi mungkin dari yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Jadi mungkin tambahan lagi Bu Yustika. Jadi kalau yang saya sampaikan itu tadi kan berkenaan dengan pendidikan ya. Kalau sebelumnya kemarin anak bimbingan kita yang di Smada itu ada yang membuat pengembangan sebuah produk. Jadi dia itu teknologi membuat biofiltrasi. Nah, jadi biofiltrasi untuk mengurangi asap, untuk menanggulangi asap produksi di pabrik-pabrik seperti itu. Nah, jadi dia itu juga termasuk pengembangan seharusnya. Jadi kemarin kita juga membuat instrumen. Nah, instrumennya kepada siapa? Karena kemarin ini kan uji cobanya itu pada kendaraan bermotor. Jadi biasanya kendaraan bermotor itu kan menghasilkan asap yang banyak mengandung karbon monoksida ya. Nah, akhirnya kita kan nggak punya, di lab kita kan nggak punya alat untuk mendeteksi kadar karbon dioksida. Nah, akhirnya kemarin kerjasama dengan SMK Negeri 2. Jadi di SMK Negeri 2 di situ kan ada ahlinya. Jadi instrumen kita berikan kepada ahli di sana. Jadi Bapak siapa di situ yang di bengkel motor. Nah, jadi di bengkel motornya di situ minta tolong untuk apa ya namanya. Jadi dia untuk memvalidasi alat kita itu, teknologi yang kita kembangkan itu seperti apa. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bu Silvi untuk kriteria validator itu seperti apa Bu Silvi? Mungkin banyak mungkin adik-adik yang masih pemula terus mungkin nanti ingin melaksanakan atau memilih penelitian dengan jenis R&D ini, kira-kira untuk mencari validator itu seperti apa sih untuk syaratnya itu? Iya, baik Bu Yustika. Jadi kalau validator itu kan memang harus para ahli. Nah, jadi ahli di bidangnya. Jadi kalau misalkan
media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran itu paling tidak dia kepada siapa? Validatornya kepada guru. Nah, kalau misalkan medianya itu tentang IT, ya mungkin kepada guru ahli IT, seperti itu. Kalau misalkan mau lebih valid lagi atau pada ahlinya lagi, mungkin bisa ke dosen, seperti itu. Sedangkan untuk ahli materi, nah kalau ahli materi berarti ya kita sesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Jadi kalau memang misalkan medianya itu tadi berkaitan dengan biologi, berarti materinya tentang biologi, berarti ya mereka harus mencari ahli materi yang memang ahli di bidang biologi. Jadi bisa guru juga bisa dosen, seperti itu. Jadi memang kalau validator itu harus ahli di bidangnya masing-masing ya. Baik Bu Silvi. Terus kemudian untuk instrumen itu sendiri itu bagaimana ya Bu Silvi untuk menyusun instrumennya? Nah, jadi kalau kan ada instrumen ya Bu ya untuk validasi itu ya. Iya. Jadi memang kalau instrumen itu harus kita sesuaikan dengan apa? Kita sesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Jadi kalau instrumen ya kita sesuaikan dengan isinya itu sesuai dengan standar baku atau standar nasionalnya. Jadi kayak kemarin ketika membuat biofiltration. Nah, ketika membuat biofiltration itu kan harus standar bakunya dia itu nanti bisa mengurangi kadar karbon dioksida itu berapa. Berarti nanti ya ada pertanyaan atau pernyataan yang berkaitan tentang standar baku itu tadi. Jadi kita harus mencari standar baku nasional juga. Seperti itu. Iya, betul. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi terkait tentang ini ya Bu ya, data yang harus di data yang harus di-compare sama standar baku gitu ya Bu ya. Mungkin standar baku yang bisa digunakan adik-adik itu salah satunya adalah standar baku SNI gitu. Jadi kita kan punya standar Indonesia kan punya standar baku. Biasanya kita bisa membandingkan syarat, misalkan seperti tadi ingin membuat apa Bu filter ya, biofilter itu standar SNI-nya itu apa. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan seperti itu ya Bu Sylvia. Ya. Jadi kalau di SNI gitu kan biasanya ada beberapa parameter. Jadi ada beberapa parameter yang sudah baku dan itu biasanya yang kita masukkan di dalam instrumen. Seperti itu, Bu Yustika. Baik Bu Sylvie, mungkin ada dari audiens yang ingin bertanya. Mungkin ada dari tim SMA 1 Lamongan mungkin ingin bertanya, atau dari tim opsi SMK NU Al Hidayah, atau dari SMA Negeri 2 Lamongan. Iya, Pak Rasmian. Iya, tertarik saya kira dengan materi hari ini. Bagi teman-teman yang SMK dan seandainya itu tidak masuk di opsi tidak ada peserta SMK, pertanyaannya begini mungkin. Lah, kalau teori ini tidak ada di lomba di SMK, saya pakai untuk apa sih? Nah, kalau saya di SMK kan lebih banyak ke fiksi. Mungkin ada dikaitkan dengan ke sana Bu Sylvie. Nah, terima kasih Pak Rasmian. Jadi di fiksi pun ketika kita membuat laporan atau menyusun bisnis plan, itu kan biasanya harus disertai dengan bukti. Nah, berupa data-data juga. Jadi ketika kita misalkan membuat
makanan seperti itu. Jadi kalau misalkan fiksi di kategori tata boga, ketika kita membuat atau membuat makanan. Nah, ketika kita membuat makanan berarti kan kita juga harus mengembangkan, berarti kan mengembangkan inovasi baru. Jadi tetap bisa mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Jadi nggak hanya sekedar kita membuat, misalkan kemarin SMA 2 membuat yang namanya timbul bread. Nah, kalau timbul bread kemarin itu kan dia roti gembul yang berasal dari ampas tebu. Nah, jadi tepungnya itu adalah tepung ampas tebu. Nah, kalau kita mendadak membuat hal seperti itu langsung kita bawa ke pasar, nah pasti orang-orang bertanya-tanya, ini benar tak bisa dimakan tak, aman tak? Nah, tapi kalau kita mengikuti prosedur pengembangan R&D seperti itu, kita membuat desain itu seperti apa, kemudian diberikan kepada ahlinya, di ahli. Nah, kalau kemarin tim Timbul Breed itu membawa ke lab Kesda, jadi membawa ke lab Kesda Lamongan untuk diuji apakah ini layak untuk dimakan, jadi layak untuk dimakan atau tidak, terkontaminasi bakteri atau tidak. Nah, hal seperti itu. Jadi itu masih masuk tahap validasi. Baru kemudian kalau misalkan masih ada kekurangan, oh ternyata ini masih ada bakterinya, berarti dia itu belum layak untuk dimakan. Maka kita kan harus putar otak. Nah, putar otaknya gimana? Ini terus gimana caranya biar nggak ada bakteri? Berarti kan nanti dia itu harus dikasih inovasi apa lagi. Nah, seperti itu. Baru nanti direvisi lagi pada proses pembuatan rotinya, seperti itu. Ketika memang kita sudah mengujinya berulang-ulang, kemudian revisi berulang-ulang, akhirnya kan pasar itu yakin, oh ini benar-benar sudah layak untuk dimakan, boleh dikonsumsi, dan siap untuk dipasarkan. Seperti itu, Pak Rasmian. Jadi butuh yang namanya pasar itu kan butuh keyakinan. Jadi butuh keyakinan ini benar-benar layak nggak? Nah, kita meyakinkan mereka dengan, oh kita sudah melakukan uji coba, sudah revisi, uji coba lagi, dan direvisi lagi, dan sudah memiliki validitas yang tinggi, seperti itu. Jadi kalau di fiksi memang juga butuh seperti itu, Pak Rasmian. Ya, itulah kemarin teman-teman kelompok fiksi saya minta untuk bisa ikut di opsi dalam rangka untuk mendengarkan konsep R&D-nya. Oke. Terima kasih sudah diberi masukan. Saya tertarik juga pada judul-judul tadi yang sudah Ibu paparkan, contoh judul. Barangkali anak-anak ada juga yang masih membutuhkan informasi. Saya punya judul seperti ini sebenarnya masuknya ke R&D atau ini saya teliti dengan metode kualitatif atau kuantitatif? Bagaimana Ibu bisa memberikan penjelasan? Oh, model judul seperti ini loh yang R&D. Karena hari ini kita bicara tentang R&D ya. Tadi 15 atau berapa yang sudah dipaparkan. Mungkin ditekankan cirinya seperti apa? Nah, ciri penelitian yang menunjukkan R&D itu seperti apa? Jadi biasanya karena R&D tadi kan dia itu sudah ada produk sebenarnya, tapi kita inovasi lagi, kita sesuaikan dengan kondisi terkini, atau pengembangan inovasi yang benar-benar baru, jadi produknya ini benar-benar baru. Nah, kapan hari itu saya melihat, jadi memang ada beberapa judul, nah biasanya kalau ditandai dengan gini, uji efektivitas, nah misalkan uji efektivitas, kemarin tim saya itu uji efektivitas daun apa gitu. Nah, daun untuk menghambat pertumbuhan jamur pada roti. Nah, jadi kalau masih uji efektivitas itu berarti kan dia itu belum ada sebelumnya. Jadi dia itu benar nggak daun ini, flavonoid pada daun ini dia itu bisa untuk menghambat pertumbuhan jamur pada roti sehingga nanti umur roti itu menjadi lebih lama. Seperti itu. Jadi biasanya itu ada ciri uji efektivitas, kemudian ada pengaruh ini terhadap ini. Nah, seperti itu Pak Rasmian. Itu menunjukkan kalau dia itu R&D. Jadi model pengembangan dia Mas ya.
Maaf Pak Resmian, masih di mute, masih di mute mikrofonnya Pak Resmian. Oke, iya. Masih ada yang ingin melanjutkan? Sebuah diskusi yang menarik tadi di bagian akhir, kita sudah melihat ciri-cirinya, judul itu seperti apa. Apalagi didahului dengan kata pengembangan itu pasti penelitian pengembangan ya. Ya, jadi prototype. Jadi ketika membuat prototype seperti itu, biasanya sih memang lebih kebanyakan ya. Jadi kalau kebanyakan itu tentang ke teknologi. Biasanya kalau tim kita itu ke teknologi, kemudian ke IT. Jadi kayak pengembangan website. Jadi kapan hari tim kami itu membuat yang namanya Wondeck App. Jadi Wondeck App itu aplikasi berbasis Android untuk pendeteksi luka. Nah, jadi memang aplikasi itu banyak, aplikasi scan itu banyak, tapi untuk yang mendeteksi luka itu belum pernah ada. Nah, berarti dia kan inovasi baru. Nah, seperti itu. Itu kalau membuat aplikasi seperti itu berarti wajib digunakan R&D ya Bu Sylvia. Oke, jadi kalau R&D berarti nanti dia menggunakan laporannya, sistematikanya seperti itu Pak Rasmian. Oke. Terima kasih Bu, ini sudah mencerahkan pada anak-anak ini. Oke. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain atau adik-adik yang ingin masih bertanya terkait penelitian tentang metode R&D, mungkin bisa menanyakan lebih lanjut. Baik, Pak Rasmian, apakah webinar ini kalau sudah tidak ada bisa pertanyaan, boleh diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Rasmian atas sarannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan tadi terkait tentang ringkasan materi tentang research and development yang mana sudah disampaikan oleh Ibu Sylvia Estuningsih. Jadi research and development itu sendiri merupakan suatu jenis metode yang bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk baru serta menguji efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas. Nah, mungkin ini juga sudah banyak penelitian-penelitian tentang R&D ini dan juga mungkin adik-adik semuanya memiliki keterkaitan tentang materi atau penelitian tentang R&D ini tadi sudah dijelaskan lebih rinci oleh Bu Sylvia Estuningsih, yang mana di sini ciri-cirinya berorientasi pada pengembangan produk, melibatkan uji coba, ya, menggunakan pendekatan yang sistematis, kemudian adanya validasi, ya, instrumen dari penelitian itu harus divalidasi oleh validator, terus kemudian pengembangan produk, kemudian revisi, kemudian dikembangkan yang lebih baik lagi, ya, sehingga terwujudlah produk-produk atau prototipe yang sesuai dengan standarnya seperti itu, ya. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita hari ini yang luar biasa, yaitu kepada Ibu Sylvia Estuningsih. Terima kasih banyak atas materi yang sudah diberikan. Semoga apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini mendapatkan manfaat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rasmian dan juga kepada tim
webinar kita pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan baik pada Bu Silvi dan juga kepada saya untuk bisa berdiskusi tentang penelitian, berdiskusi tentang metode research and development pada hari ini. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Pembina karya tulis ilmiah, baik di tingkat SMA maupun tingkat SMK yang hari ini sudah hadir, dan juga kepada adik-adik peserta karya tulis ilmiah yang sudah semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, di akhir kata sebelum kita tutup, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya tutup webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila selama memimpin jalannya webinar pada hari ini terdapat salah kata dan juga perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yus, Tepuk tangan yang banyak kepada Bu Yustika, Bu Silvi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Semangat Lamongan jadi juara ya. Amin amin. Oke, saya stop.